Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog menyongsong Indonesia Maju di segmen Suara Sriwijaya. Pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang Koperasi Merah Putih yang merupakan sebuah inisiatif penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan semangat kebangsaan, kemandirian, dan juga gotong royong. Dan diharapkan juga di tengah tantangan ekonomi saat ini koperasi menjadi salah satu pilar dalam perekonomian di Indonesia. Melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, pemerintah menerapkan 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia. Rencananya juga program ini secara kolektif akan diluncurkan rencananya pada tanggal 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan terkait ini? Hal inilah yang akan kita bahas dalam Menyongsong Indonesia Maju hari ini dengan tema Gerakan Ekonomi Rakyat melalui Koperasi Merah Putih. Senang sekali hari ini di studio sudah hadir dua orang narasumber saya. Sudah ada dari Kasubag Perencanaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, ada Pak Hanafi SMSI. Pak Hanafi, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih sudah berkunjung ke TVRI Sumatera Selatan. Dan juga ada Sekretaris Pengurus Wilayah Sumatera Selatan Ikatan Notaris Indonesia, ada Notaris Ibu Siti Hikmah Nuraini SE. Ibu Siti ya, apa kabar Bu? Baik, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan ke TVRI Sumatera Selatan. Pakai batik INI ya Bu ya? Ya, ini seragam kami di Sumatera Selatan seperti ini. Batiknya ada logo INI-nya Ada, ya Bu ya? ini kecil-kecil logo INI. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang gerakan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih gitu ya. Sebelumnya saya ke Pak Hanafi terlebih dahulu ya Pak ya. Mungkin pemirsa belum tahu apa ini yang dimaksud dengan Koperasi Merah Putih ini Pak. Boleh Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini sudah banyak kita dengar ya dari berbagai macam media dan informasi. Koperasi Merah Putih ini sebagaimana kita tahu koperasi dia merupakan lembaga ekonomi, badan usaha. Nanti dia akan didirikan, dikelola, bahkan dimiliki oleh anggota. Nah, anggotanya itu adalah masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Nah, di dalam menjalankan bisnis usahanya itu, anggota koperasi yang merupakan masyarakat tadi, dia selain mencari keuntungan tentu ya, dia harus menerapkan prinsip-prinsip perkoperasian ya, antara lain misalnya asas gotong royong, ya kan, musyawarah mufakat, ya kan, dan melibatkan seluruh anggota sehingga tidak ada anggota yang tertinggal dan mereka bisa menikmati keuntungan dari berkoperasi atau berusaha tadi. Nah, sebetulnya program Koperasi Merah Putih ini tadi sudah disampaikan merupakan inisiatif pemerintah pusat ya, dalam hal ini Bapak Presiden ya, Prabowo Subianto. Beliau begitu concern, beliau memikirkan bagaimana ekonomi Indonesia ini ya, ketahanan bangsa kita, kemandirian ekonomi kita itu dimulai dari akar rumput, dari desa. Demikian Bu. Apa yang membedakan Koperasi Merah Putih ini dengan koperasi-koperasi lainnya ini Pak? Sebelum-sebelumnya kan kita sudah banyak koperasi ya Pak ya? Ya, jadi baik. Jadi Koperasi Merah Putih ini ada perhatian khusus dari Bapak Presiden ya. Memang jenis usahanya lebih banyak dari koperasi-koperasi yang biasa ada kita lihat. Sepertinya misalnya yang paling banyak yang kita dengar itu kan yang simpan pinjam. Ya, betul. Nah, jadi kalau dia simpan pinjam kan hanya simpan dan pinjam uang saja. Nah, sementara di Koperasi Merah Putih akan ada sekitar 6 sampai 7 skala usaha atau jenis usaha yang disiapkan untuk dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Apa saja itu Pak? Ya, antara lain misalnya selain kantor ya, selain kantor nanti didirikan kantor, ada misalnya layanan unit simpan pinjam. Nah, jadi layanan unit simpan pinjam ini nanti akan membantu para petani. Ya, petani nanti adalah anggota koperasi juga ya, untuk mendapat modal usaha. Jadi dia tidak tergantung lagi dengan tengkulak, rentenir, pinjol dan sebagainya. Ada juga misalnya pergudangan ya, atau yang sering disebut Pak Prabowo itu cold storage ya. Jadi kalau ada wilayah-wilayah di kabupaten kota kita yang punya usaha di desa itu perikanan atau nelayan yang tangkap ikan,
mereka bisa menyimpan hasil tangkap ikan itu, hasil perikanan itu, atau juga hasil pertanian, sayur mayur, buah-buahan ke dalam gudang, supaya nanti produk hasil tani ini tidak cepat rusak. Begitu mereka akan jual ke pasar, itu tetap dapat harga yang terbaik. Selain itu juga ada usaha logistik ya, untuk distribusi barang. Ada juga pengadaan sembako. Nah, nanti sudah disampaikan oleh beberapa menteri ya, minyak goreng ya, itu kan subsidi ya, minyak goreng, terus gula, gas LPG, termasuk pupuk, nanti itu di drop dari pabrik langsung ke koperasi. Jadi sangat rugi kalau masyarakat kita tidak segera membentuk koperasi merah putih. Begitu, Ibu. Itu ya yang menjadi pembeda gitu ya dari koperasi dengan koperasi-koperasi lainnya. Oke, saya ke Bu Siti. Bu. Ibu melihat sebelum kita ke merah putih nih ya, bagaimana kondisi gitu ya terkait koperasi yang ada khususnya di Sumatera Selatan saat ini sih Bu. Ibu lihatnya gimana nih Bu? Sebetulnya koperasi sendiri sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Mereka cukup banyak animo dalam membuat akte koperasi ya. Tentunya notaris ini apa hubungannya sih sama koperasi kan seperti itu kan tentunya dari awal itu dulu. Nah, koperasi itu persyaratannya harus ada akte pendirian. Itu yang paling penting ya. Iya, sebelum membentuk itu ya. Benar, karena nanti kelanjutannya adalah koperasi ini menjadi berbadan hukum. Badan usaha, badan hukum, sehingga koperasi-koperasi ini akan terdaftar di Kementerian Koperasi dan Kementerian Hukum. Itu yang beredar saat ini ya, bahwa sehingga koperasi itu menjadi berbadan hukum dan lebih tertib. Kalau dulu kan banyak Mbak, koperasi-koperasi tidak daftarnya sulit kita temuin di mana. Nah, itu. Sekarang lebih tertib. Semuanya era digital. Itu notaris nanti yang melakukan pendaftaran. Dan di Sumatera Selatan cukup banyak Mbak, koperasi-koperasi belum ini ya, koperasi merah putih. Dan ada hal yang lebih khusus lagi, tidak semua notaris bisa membuat akte koperasi. Harus notaris membuat akte koperasi, namanya NPAK. Jadi kita punya SK, selain SK kita sebagai notaris, itu dari Kementerian Hukum, itu juga dapat SK dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Seperti itu. Oke, jadi nggak semua notaris bisa ya. Betul. Harus ada SK NPAK-nya yang bisa membuat ini. Betul. Ini ngomong-ngomong ini kayak kata Ibu tadi nih, koperasi merah putih ini nanti kita akan membahas panjang bahwa memang wajib ada aktenya. Nah, dalam kita mundur ke belakang gitu ya, kayak saya tanya ke Pak Hanafi tadi, koperasi ini banyak sebenarnya gitu ya, apa yang membedakan, oh ternyata yang membedakan ini ya unit usahanya lebih luas gitu ya, karena selama ini biasanya simpan pinjam. Nah, kalau di Sumatera Selatan sendiri Ibu melihat gimana nih Bu kondisi koperasi ini, apakah memang koperasi berbadan usaha kah? Atau memang koperasi kepingin bentuk koperasi aja kalau Ibu melihat nih by data sih di Sumatera Selatan Ibu? Ya. Sebetulnya koperasi itu kan dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya kayak koperasi sekolah gitu ya. Nah, benar. Itu kan mereka belum berbadan hukum, jadi hanya dibentuk saja. Tetapi jangan salah, koperasi sekolah pun sekarang sudah banyak berbadan hukum. Didaftarkan karena apa? Dengan adanya legalitas seperti itu, usahanya lebih terjamin. Seperti itu. Ya mungkin kalau yang material koperasinya beliau yang menjelaskan ya. Kantor-kantor pun banyak yang punya koperasi kan Bu? Iya begitu. Jadi kalau untuk anak sekolah itu ada koperasi simpan pinjam. Biasanya kalau anak sekolah bukan simpan pinjam ya, koperasi konsumtif ya. Jual buku, jual ya. Nah tapi mungkin lebih digalakkan lagi nanti sehingga usahanya lebih banyak seperti itu. Oke, itu yang harus kita garis bawahi gitu ya dalam koperasi merah putih ini, bahwa memang Kementerian Koperasi itu sangat konsen sekali ketika memang koperasi itu harus berbadan hukum. Betul. Gitu ya Bu ya, makanya menggandenglah notaris. Betul. Oke, gimana nih Bu prosesnya dari awal, meskipun program ini belum launching tapi kan sudah disosialisasikan, bagaimana ketika kita dari notaris sendiri gitu ya, Ikatan Notaris Indonesia ini diajak bersama-sama bergabung bersama dengan kementerian. Baik. Jadi izin Pak Hanafi mungkin menjelaskan. Sebetulnya ini concern dari pengurus pusat Ikatan Notaris, Mbak. Kami kan punya organisasi ya, namanya Ikatan Notaris Indonesia, biasa disebut dengan INI ya.
Ketua kami ini sangat konsen dengan program Pak Presiden ini, sehingga membuat MOU dengan Kementerian Koperasi. Nah, di dalam MOU itu disebutkan adanya kami sebagai notaris itu harus mempunyai komitmen untuk menyelesaikan akta ini secepat-cepatnya, tentunya dengan benar. Jadi nanti pembuatannya itu melalui online semua, Mbak. Ya, tapi tentunya tetap ada satu dasar, yaitu akta. Kalau akte itu tidak bisa online, harus berhadapan ditandatangani, ya. Tapi kalau untuk pendaftarannya itu dengan online. Nah, kami sudah melakukan hampir keliling, Mbak. Kami itu keliling di setiap kota dan kabupaten di Sumatera Selatan bersama dengan Dinas Koperasi. Dan juga ada staf ahli Kementerian Koperasi, Profesor Ambar, kami juga keliling, Pak. Jadi pengurus pusat itu membentuk yang namanya Korwil, Pak, koordinator wilayah. Nah, dengan melalui Korwil itulah kami membantu mendampingi untuk bagaimana proses akte itu berjalan, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini mungkin pemirsa bertanya-tanya hubungannya tadi seperti kata Ibu tadi ya, hubungan notaris dengan pembentukan Koperasi Merah Putih ini gitu ya. Inilah hubungannya, bahwa memang harus berbadan hukum resmi ya, agar itu lebih legal dan lebih mempermudah dalam segala macam akses dan juga mendapatkan bantuan juga gitu ya Bu ya. Oke, saya ke Pak Hanafi, Pak. Nah, kita kan seperti yang saya tanyakan tadi, bahwa memang koperasi ini sudah banyak sekali gitu ya, kondisinya di Sumatera Selatan gitu ya Pak. Apakah memang dari Dinas Koperasi sendiri juga memang sudah mewajibkan untuk berbadan hukum? Karena seperti kita katakan tadi, koperasi banyak sekali, koperasi sekolah, bahkan setiap kantor pun punya koperasi gitu ya Pak. Gimana nih Pak? Jadi terkait kondisi koperasi kita ya di Sumatera Selatan, menurut data kita ada sekitar 7.000 lebih ya koperasi di Sumatera Selatan. Namun dari angka itu sekitar 4.500-an ya yang kondisinya itu aktif, yang menyelenggarakan rapat anggota tahunan dan kemudian melaporkan laporan itu ke pembina, yaitu Dinas Koperasi dan UKM. Nah, memang di tengah masyarakat kita harus sama-sama mengetahui koperasi ini kan sejak ada undang-undang keuangan ya, undang-undang apa saya lupa persis undang-undang itu, yang jelas dia Omnibus Law tentang keuangan. Jadi koperasi itu sebenarnya ada dua macam. Ada koperasi yang tadi berbadan hukum, ada koperasi yang tidak berbadan hukum. Nah, koperasi yang tidak berbadan hukum, dia nanti secara otomatis akan dibina oleh OJK. Nah, sementara koperasi yang berbadan hukum, dia wajib melayani anggota saja. Selain anggota tidak boleh. Nah, koperasi-koperasi inilah yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM. Yang tadi jumlahnya sekitar 7.000 tadi gitu ya Pak ya. Dan ini rata-rata tersebar di 17 kabupaten kota? Iya, 7.000 itu di 17 kabupaten kota. Ini lebih banyak di mana nih Pak? Di desa-desa kah atau apa? Ini bentuknya gimana nih Pak koperasinya? Ya, secara jumlah terkonsentrasi di Kota Palembang tentunya paling banyak ya. Dan jenis usaha juga memang yang saya sebutkan tadi lebih banyak di simpan pinjam. Pemerintah justru ingin koperasi itu tidak lagi terkonsentrasi di sektor itu. Pemerintah ingin dia mulai menggeser dirinya ke sektor real. Karena sektor inilah yang secara konkret dia menggerakkan ekonomi. Nah, Koperasi Merah Putih dia masuk di sektor itu juga kan. Dari 7 jenis usaha yang kita paparkan tadi. Kalau kita ngomongin dasar hukum tadi udah ya Pak ya, dasar hukum dari instruksi Presiden ya Pak ya, nomor 9 tahun 2025. Untuk di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, apakah ada peraturan daerah yang khusus terkait masalah koperasi ini Pak? Ya, tadi saya tambahkan ya, tadi selain Inpres nomor 9 tahun 2025, juga sudah terbit sebetulnya ya, Surat Edaran Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025, juga Juklak ya, petunjuk pelaksanaan pendirian Koperasi Merah Putih ini nomor 1 tahun 2025. Jadi sudah ada 2 instrumen hukum itu yang secara teknis mengatur pendirian Koperasi Merah Putih ini. Untuk sementara mungkin daerah mengacu ke situ dulu ya, karena kita mengejar ini Ibu di tanggal 12 Juli nanti sebelum puncak perayaan Harkop. Apa nih yang ditargetkan nih Pak? Apa yang dikejar ini? 80.000 Koperasi Merah Putih tadi ya. Oh, sudah terbentuk? Sekarang masih tahap sosialisasi. Oh, maksudnya 12 Juli itu targetnya sudah terbentuk 80.000? Iya, sudah terbentuk 80.000 tadi. Oke. Nanti kita akan memperdalam lagi nih, semakin menarik pembahasan kita Ibu dan Bapak
Kami pemirsa akan mengundang Anda, silakan bergabung di line telepon 0711311454 atau kirimkan pesan singkat Anda di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Tetaplah bersama kami. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi. Tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl itu sangat rentan. Di sini banyak kabut, di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai, itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa, itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju dalam segmen Suara Sriwijaya. Masih membahas tentang gerakan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 0711311454 atau kirimkan pesan singkat ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oke, saya lanjut ke Bu Siti ya, Bu. Kalau kita ini Bu, kalau kata Ibu tadi ya, bahwa memang harus ada spesialis NPAK gitu ya, notaris membuat akte koperasi gitu ya. Nah, peran pembentukan Koperasi Merah Putih ini ya, dari selain memang instruksi dari pusat tadi ya membentuk Korwil nih, apalagi di khususnya di Sumatera Selatan. Jadi memang berawal dari MOU itu, kemudian pengurus pusat membentuk Korwil. Kalau kami Sumatera Selatan itu Korwilnya Korwil 4 bersama dengan Lampung dan Babel. Nah, setiap provinsi itu ada anggota-anggota Korwil yang terdiri dari notaris NPAK setempat. Nah, inilah kerja dari teman-teman kami itu ikut keliling seperti hari ini. Hari ini ada sosialisasi itu di Linggau, benar ya Pak ya? Di Linggau. Kemudian ada di Musirawas Utara. Kemudian ada Oku juga.
Kalau kemarin ada di 4 Lawang, kemudian hari Selasa itu di Palembang. Ya, dan sebagai pembicara utama itu dari Kementerian Koperasi, Profesor Ambar. Nah, tugas kami di sini adalah mendampingi, tujuannya untuk memberikan informasi bagaimana nanti pelaksanaan teknis pembuatan aktenya. Aktenya itu pun semuanya seragam, Mbak. Jadi akte NPAK seluruh Indonesia seragam. Kami akan mendapat template-nya itu dari pengurus pusat. Sehingga benar-benar pengurus pusat ini sangat concern terhadap akta pendirian Koperasi Merah Putih ini. Karena kan program Pak Presiden ya, untuk kita sama-sama mensukseskannya. Seperti itu. Oke. Jadi memang dari arahan dari pusat, nanti juga ada template-nya. Saat ini juga ikut bersama-sama dengan Kementerian Koperasi ya untuk berkeliling mensosialisasikan hal ini. Kalau misalnya dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sendiri nih Pak Hanafi, sekarang sudah sampai di tahapan mana nih terkait Koperasi Merah Putih ini? Jadi saat ini Dinas Koperasi tadi kata Ibu Siti, kita bersama-sama keliling ini ke 17 kabupaten kota untuk mensosialisasikan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Karena sebagaimana kita tahu bahwa dalam membentuk ini seluruh masyarakat itu harus terlibat, utamanya ya pemerintahan di daerah. Karena tanpa kontribusi atau bantuan dari pemerintah daerah ini sulit untuk dikerjakan. Apalagi waktunya tidak terlalu banyak ini. Ini target di 12 Juli 2025 ya Pak ya. Kalau di Sumatera Selatan ini berapa nih Pak dibentuk Koperasi Merah Putih ini? Jadi Koperasi Merah Putih tadi sudah sampaikan, dia harus ada di setiap desa dan harus ada di setiap kelurahan. Jadi satu kelurahan atau satu desa itu punya satu koperasi. Nah, Sumatera Selatan ini berdasarkan data itu ada sekitar 2.658 desa dan kelurahan ya kan. Nah, saat ini sampai hari ini sampai siang tadi kami cek jumlah desa kelurahan yang mendaftar bergabung menjadi Koperasi Merah Putih itu sudah ada 161 desa kelurahan, Bu. Atau sekitar 5% ya dari total desa dan kelurahan kita. Ini mudah-mudahan dengan bantuan juga dari notaris, dengan pemerintah di desa, di kabupaten kota, sama-sama kita berjuang untuk mencapai target ini. 161 ya Pak ya, PR berarti ya ini PR ya, besar lumayan. yang harus PR. Jadi kita terus melakukan sosialisasi. Sosialisasi betul. Bagaimana cara teknis pembentukan ini? Nah, ini pembentukan merah. Jadi berdasarkan impres ya, pemerintah menyiapkan tiga pendekatan atau 3 model dalam membentuk koperasi desa kelurahan Merah Putih ini. Jadi model yang pertama itu adalah mendirikan baru. Jadi dibentuk dari nol ya. Itulah yang kita minta saat ini masyarakat dan pemerintah desa supaya mulai melaksanakan yang namanya musyawarah desa khusus. Oke, sebentar Pak, saya potong bentar. 161 ini mendirikan baru atau ini belum tahu ya? Mendirikan baru semua. Oh, ini 161 mendirikan baru. Ya, nanti kita jelaskan lagi. Itu yang pertama mendirikan baru ya dari nol ya. Kemudian metode kedua yang disiapkan pemerintah adalah mengembangkan koperasi yang sudah ada. Jadi tadi kan kita sebutkan ada 7.000 koperasi ya. 4.500 sekian itu yang aktif. Nah, ini kita dorong mereka supaya bertransformasi menjadi Koperasi Merah Putih. Oh, nggak masalah ya Pak ya? Iya boleh malah kita sarankan. Tapi kembangkan malah ya? Dikembangkan ya. Namun demikian kan koperasi ini punya manajemen atau tata kelola yang independen. Mereka bisa menentukan sebetulnya mereka mau atau tidak ya. Nah kemudian yang ketiga metode yang disiapkan adalah revitalisasi koperasi. Nah ini memang agak berat, yaitu mengaktifkan koperasi-koperasi yang tidak aktif. Nah ini butuh waktu yang lama kalau metode yang ketiga ini, sehingga kami di Provinsi Sumatera Selatan lebih cenderung untuk mendorong desa kelurahan membentuk baru. Ya begitu Bu. Bagaimana teknis untuk membentuk baru tadi Pak, musyawarah? Ya. Jadi untuk membentuk baru, tahapan yang awal itu setelah kita sosialisasi yang kami sebut tadi, masyarakat di desa, kemudian juga pejabat di desa, mereka memahami tentang manfaat dan urgensi Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah desa itu bersama BPD ya menyelenggarakan yang namanya musyawarah desa khusus. Nah ini wajib. Nah penyelenggaraan musyawarah desa khusus nanti atau musyawarah kelurahan khusus ya nanti atau di kelurahan itu akan dibantu oleh dinas teknis. Nah, dalam ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
atau Kementerian Desa ya, karena mereka yang lebih paham tentang teknis penyelenggaraan musyawarah desa tadi. Nah, di dalam musyawarah desa itulah masyarakat itu menentukan pilihan dari 3 metode ini mau pilih yang mana kan. Nah, kalau dia memilih metode yang pertama, membentuk koperasi baru, nah langsung dipilih. Saat itu pemimpin rapat untuk melaksanakan rapat pendirian koperasi. Nah, dalam rapat itulah nanti dibuat siapa yang jadi pengurus, siapa yang jadi pengawas, simpanannya berapa, terus alamat kantornya mana dan seterusnya. Baru kemudian setelah selesai 2 kegiatan agenda tadi ya, musyawarah desa khusus dan rapat pendirian, dibuatkan berita acara kedua rapat tadi. Nah, itu yang kita upload ke website Koperasi Desa Merputih yang akan seterusnya kita minta bantu dari Ibu Siti Hikmah untuk dilanjutkan. Nah, pendaftaran ini menjadi berbadan hukum. Gitu. Oke, berarti saya ke Bu Sitinya gitu ya, teknisnya ini bagaimana nih kalau dari notaris, berarti setelah mereka musyawarah rembuk desa ya istilahnya, kemudian sudah membuat struktur organisasi, lalu berapa simpan pinjamnya dan lain-lain ya sesuai syarat pembentukan, kemudian bagaimana teknis dari notarisnya Bu? Jadi melanjutkan dari penjelasan ini bahwa setelah mereka melakukan musyawarah desa, terus mulai menentukan jenis koperasinya apa, bidang usahanya apa, kemudian di situ ada ketua, sekretaris, bendahara, pelindung, pengawas, ada pengawas 8 orang itu. Nah, mereka kemudian mengisi link. Ada link dari Kementerian Koperasi. Nah, di dalam link itulah yang nanti isi daripada akta. Jadi semuanya memang dipermudah dengan online, Mbak. Ya, dengan sistem itu ya. Benar, memudahkan. dengan sistem itu. Sehingga kami sebagai NPAK sendiri juga mendaftarkan diri kita melalui online. Jadi kami punya akun, Mbak. Misalnya di calon koperasi itu, saya bilang calon ya karena belum terbentuk. Calon Koperasi Merah Putih itu misalnya memilih saya, dia harus mencari nama saya, Siti Hikmah Nuraini, di situ ada. Nah, kemudian saya melihat, oh ini ada yang membuat dengan saya, seperti itu. Makanya saya. Jadi dia milih ya di sistem itu ya. Iya, tapi kan tentu disitulah fungsi daripada Korwil, Mbak. Karena Korwil ini kan nanti yang mengatur dengan teman-teman NPAK ini. Kan kasihan juga Mbak, misalnya di daerah situ harus ke daerah-daerah segala macam. Itu bila perlu nanti kalau ada masalah kita datangi ya Pak ya. Datangi ke daerah-daerahnya situ. Nah, kami sebagai notaris NPAK itu mengisinya berdasarkan data mereka yang diberikan di link. Nah, setelah itu kami menyiapkan aktanya. Setelah menyiapkan aktanya baru kita temu muka, kita melakukan penandatanganan. Setelah penandatanganan akta itu baru kita mendaftarkan di Kementerian Hukum. Sudah itu selesai Mbak, terbitlah SK Koperasi Merah Putih. Oke, berapa lama itu Bu ada? Apakah ini dikejar target juga ini Bu sampai launching nanti? Iya Mbak, kami harus Juli itu, jadi gini, Koperasi Merah Putih itu bisa beraktivitas, itu tentunya ada keabsahan, legalitas. Nah, legalitas itulah di tangan notaris ya, bukan di tangan notaris, maksudnya kami sebagai perantaranya. Ya, betul. Nah, itulah yang dimintakan untuk kami segera, sehingga kami adanya korwil-korwil itu kan kami memantau pekerjaan teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman itu ada yang belum menyelesaikan dan sebagainya. Karena Juli mereka harus bisa beroperasi. Jadi harus keluar semua legalitasnya ya. Iya, begitu Mbak. Sejauh ini gimana Bu kendalanya? Apakah dalam segi administrasi banyak mengalami kendala-kendala atau semuanya aman lah istilahnya kalau di Sumatera Selatan? Begini, desa-desa di Sumatera Selatan itu kan mungkin kalau kita ngeliat desa yang dekat pemerintahan kotanya mungkin nggak terlalu sulit ya Pak. Ya. Tapi kan kadang ada yang di daerah-daerah itu kan perlu tentunya arahan bimbingan dari pihak koperasinya. Itu kendalanya di situ. Karena ada musyawarah desa itu aparat itu ikut ya Pak ya. Nah itu kan harus mereka mendatangi satu-satu. Ada yang satu kota atau kabupaten 256 desa. Berarti 256 koperasi.
Nah, kendalanya di situ. Iya, Iya, mungkin itu ya salah satunya. Itu yang menjadi tantangannya ya Iya. untuk hal-hal teknis seperti ini. Oke, kita akan lanjut lagi nih, semakin menarik perbincangan kita ini Bapak Ibu. Kalau ini dari tadi kita membahas tentang mendirikan baru ya, yang memang lebih disarankan untuk lebih simpel. Lalu bagaimana untuk mengembangkan koperasinya, atau memang koperasi lama yang pengen kita jadikan merah putih gitu ya. Nanti akan kita bahas nih pemirsa setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Dari koi saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternak ikan koi. Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya dijualnya juga pasti bagus, ya nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk peternak, punya sepasang indukan, misalnya jantannya 3, betinanya 1, udah netes 3 hari, 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoian di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju dalam segmen Suara Sriwijaya. Gerakan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih masih menjadi tema kita hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon di 0711 311454 atau kirimkan pesan singkat di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oke. Tadi seperti yang saya katakan ya, karena ada 3 model untuk mendirikan Koperasi Merah Putih ini. Yang kedua adalah mengembangkan koperasi gitu ya. Pak Hanafi tadi juga mengatakan ada sekitar 7.000 koperasi sebenarnya di Sumatera Selatan gitu ya. Dan 4.500 yang aktif. Rata-rata banyak simpan pinjam gitu ya Pak ya. Ini gimana nih? Ini apakah memang dari Dinas Koperasi sendiri lebih menyarankan juga untuk mengembangkan atau gimana nih Pak? Jadi kami sudah mencoba ya melalui Dinas Koperasi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, OKI ya. Karena di OKI itu banyak koperasi-koperasi yang di desa, di kecamatan itu KUD. Ada sekitar 60 sampai 70 KUD di situ yang aktif ya. Nah itu sudah dilakukan pendekatan dari teman-teman kita yang dari Dinas Koperasi supaya mereka mau bertransformasi menjadi koperasi merah putih. Namun kan karena koperasi ini kan punya tata kelola manajemen yang independen dan mereka harus memutuskan itu bersama-sama dengan seluruh anggota. Nah itu kan untuk mendapat kesepakatan dengan seluruh anggota itu secara quorum tentu perlu waktu ya kan. Nah untuk sementara ini jawaban dari teman-teman dari KUD
mereka belum mau, tapi mungkin di waktu yang akan datang tidak menutup kemungkinan mereka bisa bertransformasi. Namun karena waktu kita semakin sedikit, maka dinas lebih mempersiapkan diri untuk berkonsentrasi di metode yang awal tadi, yaitu pendirian baru. Jadi meskipun di desa itu sudah ada koperasi, kalau misalnya belum mau bertransformasi berarti bikin koperasi merah Bikin putih. koperasi baru merah putih. Ada unit usaha koperasi lagi Iya. gitu kan ya. Jadi memang diwajibkan gitu ya. Diwajibkan satu desa atau Satu satu desa. kelurahan itu satu koperasi merah putih. Ya, ini yang menjadi ciri khas dari koperasi merah putih Iya. ini ya Pak ya, bahwa memang satu desa dan satu kelurahan harus punya koperasi merah putih. Jadi semuanya harus terfasilitasi dari sini gitu ya, wajib diberikan. Tapi kalau misalnya teknis, jikalau memang ada yang ingin bertransformasi gitu ya Pak ya, ini gimana Pak teknisnya? Teknisnya hampir sama dengan yang metode yang pertama tadi. Jadi setelah ada kesepakatan dari anggota ya bahwa mereka ingin bertransformasi, sama desa juga harus menyelenggarakan musyawarah desa khusus juga bersama dengan koperasi tadi. Dibuatkan berita acara musyawarah desa khususnya, juga nanti dibuat juga PAD Bu ya. PAD, jadi koperasi kan dia ada macam-macam nih, ada yang jenis usahanya kan ada jasa, ada produsen, ada konsumen, ada pemasaran. Nah, sudah muncul ini peraturan Menteri Koperasi tahun 2025 bahwa jenis usaha nanti ditambah lagi. Jadi selain yang 5 macam tadi, ada jenis usahanya itu koperasi multi pihak, dan yang baru ini koperasi desa kelurahan merah putih. Jadi koperasi desa kelurahan itu dia punya jenis usaha tersendiri, gitu. Jadi tinggal ditambahkan. Iya. Tapi untuk mengurusi izin dan lain-lainnya ini gimana nih Bu? Ya, tentunya bila ada koperasi yang sudah berdiri mau bertransformasi ke merah putih, itu tetap juga menggunakan akte notaris. Karena aktanya itulah sebagai bukti dia berubah. Jadi mengadakan perubahan anggaran dasar. Oh oke, jadi akte notaris lama misalnya dia sudah ada tidak berlaku lagi, harus diganti. Hanya sebagai catatan. Riwayat, 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 ya. tapi disahkannya dengan perubahan anggaran dasar yang tadi disebutkan PAD. PAD itu singkatan dari perubahan anggaran dasar. Nah, kemudian perizinannya pun akan sama dengan koperasi merah putih. Kemudian terus perizinan teknisnya kan kita sudah melalui teknisnya melalui online semua. Itulah yang dipermudah seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ingin mengembangkan tetap mengikuti prosedur seperti kata Pak Hanafi tadi gitu ya. Kemudian terkait legalitasnya juga tetap diajukan ulang gitu ya. Iya. Itu yang membuat dia ini ya Bu ya. Kalau misalkan ini apa nih? Kalau ngomongin biaya ini biaya terkait hal ini nih gimana ini Bu? Ya ini paling menarik ya Pak. Iya, karena ini. ujungnya itu Pak ya. Iya. Jadi pengalaman kami Mbak keliling, kami itu pertama ke Pali, ke Muara Enim, gitu, ke Patlawang dan semuanya pasti selalu berujung, bahkan di Palembang pun seperti itu. Berapa sih Bu biaya untuk pembuatan akta? Nah, disitulah peran dari pengurus pusat Ikatan Notaris bersama Kementerian Koperasi biar tidak membuat gaduh nasional terhadap harga akta, maka sudah dibuatkan MOU. Setinggi-tingginya adalah 2.500.000. Ya, itu sehingga kami sebagai notaris akan menerima biayanya segitu. Tidak boleh lebih. Untuk satu koperasi? Iya, untuk satu koperasi. Nah, untuk masalah pembayaran dan sebagainya itulah yang perlu teknisnya bagaimana nanti. Kami biasanya notaris karena kita notaris juga sama-sama menjadi warga negara Indonesia. Kami juga punya tanggung jawab untuk mensukseskan program ini, maka kami untuk hal ini teknisnya ya tentunya nanti kita akan melihat bersama-sama bagaimana cara pembayarannya. Oh, Seperti diatur itu. juga mungkin dari pusat Kak Bu? Kenapa Pak? Diatur juga dalam MOU-nya nanti atau? Iya, di dalam MOU-nya disebutkan bahwa harganya adalah 2.500.000. Teknis pembayarannya kita belum tahu. Tergantung dari pemerintah daerahnya Gitu. masing-masing. Seperti itu, karena kan masing-masing tidak sama ya Pak ya. Iya, seperti itu. Jadi pada saat sosialisasi pun juga sudah diinfokan gitu ya Bu ya?
Itu yang paling ditunggu. Itu yang paling ditunggu karena mereka khawatir ya. Iya, betul. Saya rasa dengan 2,5 juta tidak terlalu memberatkan ya Pak ya. Ya. Untuk sebuah ini ya, maksudnya sebuah kelegalan dalam sebuah organisasi gitu ya Bu ya. Ini kalau misalnya ada apa ya dalam MOU kah atau memang dari kebijakan dari daerah dari Korwil gitu ya terkait daerah-daerah yang memang 3T gitu Bu, ada nggak sih gitu terkait keringanan atau pembebasan gitu? Ini mewakili nih. Oh mewakili iya, maksudnya. nggak apa-apa. Itulah yang sudah dipikirkan oleh pengurus pusat, itu menggunakan kata setinggi-tingginya, maksimal. Nah maksimal itulah yang tidak boleh lebih dari itu. Tapi kalaupun kurang tentunya itu bisa disampaikan nanti. Itulah namanya kesepakatan ya Pak ya. Bagaimana kita juga notaris mempunyai apa ya, turut mensukseskan program ini seperti itu. Oke, baik kalau gitu saya ke Pak Hanafi nih gitu. Ini dalam pelaksanaan sosialisasi gitu ya dan dalam hal pembentukan ini sedang terus berjalan gitu ya karena dikejar target juga. Apa yang paling yang paling dikeluhkan atau yang paling dikhawatirkan masyarakat, Pak? Kayaknya susah deh, kayaknya ini apa ini Pak kepada Dinas Koperasi Sumatera Selatan. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mungkin menambahkan tadi yang soal biaya notaris ya. Jadi tanggal 7 Mei tadi sudah terbit surat edaran Mendagri yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk menyiapkan anggaran di pemerintah daerah masing-masing untuk biaya notaris ini tadi. Nah, ada juga saya sudah baca surat dari Menteri Desa kepada kepala desa supaya bagi desa yang daerahnya itu yang tidak bisa disiapkan dari Pemda boleh dari dana desa untuk membayar biaya notaris. Nah, jadi sudah disiapkan berbagai skema itu sebetulnya. Terkait tadi pertanyaan kendala-kendala di lapangan ya. Pasti dana sih biasanya kan saya menggirinya ke sana ya. Ya pertama ya dana itu, kedua memang ada bersinggungan dengan usaha ekonomi sudah berjalan seperti BUMDes ya seperti itu ya. Oh iya, biasa BUMDes kan gitu. BUMDes itu ya yang sering dikeluhkan. Namun pemerintah sudah menyampaikan bahwa antara BUMDes dengan Kopdes itu nanti tidak ada entitas yang akan saling menjatuhkan atau saling mematikan ya. Justru keduanya nanti akan disiapkan oleh Menteri Desa itu peraturan khusus ya mengatur bagaimana hubungan antara BUMDes dengan Kopdes. Bisa jadi nanti BUMDes itu bagian dari unit usaha di Kopdes. Kan Kopdes tadi punya 6 sampai 7 unit usaha ya kan. Nah, bisa jadi BUMDes salah satu unit usaha yang menjadi entitas bisnis dari Kopdes ya kan. Jadi tidak perlu masyarakat khawatir apakah dengan ini Kopdes malah BUMDes tidak diperhatikan lagi, tidak ya semuanya. Ya, karena kan mirip Pak itunya Pak. Iya kan? Core bisnis mirip, maka itulah dia ada kesinambungan usaha. Nah, nanti akan disiapkan oleh Menteri Desa peraturan khusus yang mengatur hubungan antara Kopdes dengan BUMDes ini. Oke, aturan itu yang kita tunggu ya Pak ya, gimana? Untuk jawab kekhawatiran kawan-kawan ini. Apalagi untuk BUMDes yang memang sudah cukup stabil ya di desa tersebut. Otomatis mereka cukup khawatir juga gitu ya Pak ya, terkait keberadaan koperasi desa ini juga gitu. Ini nggak diajak, maksudnya tidak ditawarkan mungkin untuk menjadi BUMDes, menjadi koperasi desa nggak ya? Karena entitas dan kan? badan hukum, dasar hukumnya berbeda, tentu kita lebih fokus ke pendirian koperasi dulu. Koperasi baru gitu ya. Nah, oke, itu kendalanya. Kemudian dari BUMDes yang sudah settle, kemudian adanya koperasi desa, lalu dana tadi ya sudah terjawab juga pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan anggaran. Ini dibantu atau gimana nih Pak? Belum tahu teknisnya gimana? Ya, 100% atau dibantu berapa persen atau? Dalam edaran itu diminta 100% ya. Dari melalui anggaran bisa melalui dinas ya, bisa juga melalui badan keuangan. Itu belanja tak terduga ya, disiapkan mekanisme khusus di masing-masing keuangan di masing-masing pemerintah daerah seperti itu. Oke, dari Dinas Koperasi Provinsi berarti juga berkoordinasi dengan kabupaten kota di Sumsel gitu ya untuk menyiapkan anggaran itu. Oke, baik. Kita harus break lagi nih Bapak Ibu, nanti di segmen terakhir nih. Pemirsa Anda dapat bergabung 07113111454 tapi setelah jeda iklan berikut ini tetaplah bersama kami.
Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Seiring perkembangan teknologi dan menghadapi era digital, TVRI Sumatera Selatan terus berupaya beradaptasi dengan teknologi terkini. Penggunaan platform digital seperti media sosial dan layanan streaming menjadi salah satu strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kebutuhan informasi yang semakin dinamis menjadikan TVRI Sumatera Selatan terus berkembang dengan menghadirkan berbagai program yang menarik dan bermanfaat. Sebagai media penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Dengan komitmen untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, TVRI Sumatera Selatan akan tetap menjadi sumber informasi terpercaya serta media pelestari budaya lokal bagi generasi mendatang. Sehingga TVRI Sumatera Selatan siap mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan untuk menyukseskan Sumsel maju terus untuk semua. Tugas utama TVRI yang menjadi medianya negara, termasuk kita bicara pertahanan, termasuk kita bicara itu ada di TVRI salah satunya. Di daerah-daerah itu masih sangat banyak yang masih mendapatkan informasi itu dari TVRI dan RRI, dan Pak Prabowo sendiri sebagai presiden sangat berkomitmen untuk mempertahankan. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Biongsong Indonesia Maju dalam segmen Suara Sriwijaya. Gerakan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih masih menjadi tema kita hari ini. Di segmen terakhir Anda dapat bergabung di line telepon di 0711311454. Oke, saya ke Bu Siti ini Bu. Desa dan kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan ada 2.658 gitu ya Pak Hanafi ya. Baru 160 desa ini yang mendaftar baru, artinya ini PR untuk notaris juga banyak sekali nih mengejar target bulan Juli. Ini gimana nih Bu? Sementara kan nggak semua notaris bisa NPAK ini Bu. Ya, jadi itulah fungsi dari Korwil Mbak, Koordinator Wilayah. Jadi setiap masing-masing kabupaten kota itu jumlah NPAK-nya tidak sama. Dan itu pun yang membuat akte NPAK, untuk membuat akte Koperasi Merah Putih pun NPAK yang memberikan komitmen untuk bisa menyelesaikan. Apabila di kabupaten kota itu NPAK Merah Putihnya cuma sedikit, contoh Mbak di Oku Selatan, Oku Selatan itu cuma 1 NPAK Merah Putihnya, maka tugas dari Korwil itu menambah NPAK-nya sehingga target dari pemerintah provinsi dan nasional tercapai. Seperti itu, itulah peran kami untuk mengkoordinasikan seperti itu.
Jadi ditambah dari daerah-daerah lain juga gitu ya Bu ya, dibagi gitu ya. Betul, karena perlu diingat bahwa tugas jabatan notaris itu adalah wilayah provinsi. Jadi misalnya saya ini notaris di Palembang, saya tidak ada larangan untuk membuat, misalnya saya membuat akte koperasi di Oku Selatan, tidak apa-apa karena wilayah kami provinsi. Tetapi dengan satu syarat, saya hadir ke sana karena sifat akte itu kan berhadapan ya, notaris dan pembuat akte itu harus hadir seperti itu. Karena kan kalau kata Ibu di Oku Selatan tadi kalau cuma satu lumayan juga dengan dengan desa yang banyak, pasti ratusan gitu ya Bu ya. 256 kalau tidak salah ya, saya sekitar itulah 200 lebih ya. Nah, itu tentu tidak kan kesulitan kalau cuma satu NPAK saja dengan target waktu yang secepat itu kita menyelesaikan. Jadi kita harus realistis aja lah. Makanya meskipun online ya kata Ibu tadi ya, maksudnya mendaftarnya tadi kan ya. Online, tapi kan tetap aja Mbak, kalau ditambah notarisnya kan akan lebih cepat. Ya, nah, betul. Seperti itu. Iya. Jadi memang membagi, itulah Korwil itu ya, membagi wilayah-wilayah gitu ya untuk saling membantu dan saling backup juga ya Bu ya. Itu juga peran dari Dinas Koperasi sangat kami butuhkan karena Dinas Koperasi itulah yang tahu wilayah-wilayahnya. Misalnya ada desa-desa yang internetnya kurang bagus ya Pak. Ya, ada wilayah itu sudah difasilitasi oleh Dinas Koperasi untuk mungkin nanti menginputnya di kantor desa atau di kantor kelurahan, atau bahkan mungkin bisa nanti kita upayakan bagaimana internet itu bisa berfungsi bagus di situ. Oke, baik. Saya ke Pak Hanafi ini yang dikejar deadline juga ini Pak. Gini apa ini Pak yang dilakukan untuk bisa mencapai targetnya kapan ini Pak? Karena tentu pasti kalau target nasional 12 Juli, kalau Sumatera Selatan sendiri kapan Pak? Kita inginnya itu 30 Juni sudah siap semua itu, 2.568 desa tadi. Oke, apa nih Pak untuk bisa mengejar ini Pak, mengejar target ini? Yang jelas pertama itu antara pemerintah provinsi ya dengan pemerintah kabupaten kota dan ini bupati ya, kepala dinasnya itu harus satu suara dulu, satu persepsi, satu visi dulu bahwa ini adalah program nasional, program strategis Pak Prabowo. Ini adalah momentum besar ya bagi kebangkitan koperasi. Jadi ini sudah ditunggu lama oleh semua pihak. Kapan lagi presiden ya presiden langsung yang menyatakan ingin membesarkan koperasi. Nah inilah momennya. Jadi kami menginginkan semua masyarakat ya, utamanya di desa ya, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok pemuda, kan apalagi kelompok pemuda ini akan jadi penerus untuk Koperasi Merah Putih ini ya. Ayo segera ya bersama-sama menyelenggarakan musyawarah desa khusus, karena tanpa musyawarah desa khusus nanti notaris tidak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, dia harus musyawarah itu. Jadi segera teman-teman kita ini desa di kelurahan itu mengajak pemerintah setempat menyelenggarakan musyawarah desa khusus. Nah, itulah kalau memang ada kendala-kendala bisa nanti minta pendampingan dari Dinas PMD ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga Dinas Koperasi yang ada di kabupaten kota. Oke. Gitu, Ibu. Jadi itu yang sedang dilakukan dengan yang gencar dilakukan ya Pak Hanafi ya. Kita harapkan 30 Juni ini sudah bisa semua ya. Artinya ini kalau misalnya dari Pak Hanafi sudah masuk, timnya dari Bu Siti nih memang sedang ada target gercep juga ya untuk mengejar tanggal 12 Juli ini. Oke, nanti setelah ini jadi sudah selesai Pak, lalu gimana nih Pak ke depannya nih? Ya, terima kasih. Jadi kami menghimbau ya kepada seluruh masyarakat, jangan ada keraguan-raguan, mari kita optimis. Ini program didukung langsung dari Presiden Prabowo. Beliau berulang kali mengatakan ingin membesarkan koperasi. Dia ingin ketahanan ekonomi nasional kita itu dibangun mulai dari bawah, dibangun dari akar rumput, dari desa. Begitupun swasembada pangan. Dia ingin koperasi sebagai lembaga ekonomi itu menjadi penopang, menjadi penunjang. Artinya di masa-masa mendatang, koperasi desa Merah Putih tidak mungkin tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kita melihat ya di beberapa kesempatan Menko Pangan sudah menyampaikan nanti subsidi pupuk, ya kan, gas LPG lewat koperasi. Lewat koperasi semua, termasuk nanti bantuan-bantuan untuk masyarakat miskin akan disalurkan melalui koperasi. Jadi sangat rugi kalau masyarakat kita tidak segera melakukan musyawarah desa khusus untuk mendirikan Koperasi Merah Putih. Begitu Bu.
Jadi kedepannya akan banyak perluasan core bisnis dari koperasi itu ya betul. Pak ya. Yang nantinya kita nggak tahu nih akan apa lagi program pemerintah yang nanti akan dipusatkan di situ. Dipusatkan di Koperasi Desa Ember Putih. Oke, baik. Pak Hanafi terima kasih, Bu Siti juga terima kasih, semangat mengejar deadline, semoga lancar, semoga ini adalah target dari Pak Presiden yang kita harapkan juga seperti kata Pak Hanafi tadi bisa untuk membentuk ekonomi dari terkecil gitu ya, dari akar rumput, dari bawah untuk mengembangkan perekonomian dengan harapannya bisa bergotong royong gitu. Semangat selalu Ibu, Bapak, semoga sehat dalam mengejar deadline ini. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Nadana, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.